Halo sobat semua, belakangan ini Indonesia dihebohkan kasus keracunan makanan pada program tertentu ya. Nah, ribuan anak sakit setelah makan makanan yang seharusnya menyehatkan. Mari kita bahas mengapa hal ini bisa terjadi, apa yang terjadi pada makanan, gejala bahaya, dan cara pencegahannya. Fakta terkini, dalam beberapa minggu terakhir, total kasus nasional sudah puluhan ribu. Penyelidikan awal itu menunjukkan masalah bukan hanya pada satu bahan, melainkan rantai proses makanan, mulai dari dapur, penyimpanan, hingga transportasinya. Lalu mengapa bisa terjadi? Nah, keracunan terjadi karena bakteri dan toksin berkembang biak ketika makanan tidak dikelola dengan benar. Yang pertama, suhu bahaya yaitu 5-60 derajat Celcius. Setelah dimasak, makanan dibiarkan di suhu ruang. Bakteri seperti Salmonella dan E. coli menggandakan jumlahnya setiap 20 menit. Yang kedua, kontaminasi silang. Pisau dan telenan yang memotong daging mentah dipakai untuk memotong sayur. Bakteri pindah ke makanan yang siap makan. Yang ketiga, pemasakan tidak tuntas. Bagian dalam daging atau nasi tidak mencapai suhu lebih atau sama 75 derajat Celcius, sehingga bakterinya tetap hidup. Yang keempat, transportasinya panjang. Masak makanan tersebut di pagi hari, diantar siang tanpa pendingin. Nah, selama perjalanan, suhu ideal terjadi untuk perkembangbiakan dari bakteri. Hasilnya apa? Bakteri menghasilkan toksin yang tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak hilang meskipun makanan dipanaskan ulang secara ringan. Apa yang terjadi pada makanan? Saat makanan matang, itu dibiarkan hangat. Bakteri membelah diri dan memproduksi racunnya. Jadi toksin atau racun seperti Staphylococcus aureus enterotoxin dapat tetap aktif walau dipanaskan. Enzim alami dalam bahan makanan juga memecah protein dan karbohidrat menjadi senyawa yang mempercepat pembusukan. Akibatnya, makanan tampak normal tapi mengandung racun mikroskopisnya. Nah, gejala dan tanda bahayanya. Gejala awal itu bisa mual, muntah, diare, kram perut, demam dalam 1-24 jam pertama. Nah, tanda bahayanya apa? Terjadi dehidrasi berat, demam lebih dari 38,5 derajat Celcius, muntah atau BAB berdarah, penurunan kesadaran. Nah, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Pertolongan pertamanya. Yang pertama, hentikan konsumsi makanan yang dicurigai. Yang kedua, rehidrasi dengan larutan oralit atau air yang matang sedikit-sedikit. Yang ketiga, jangan beri obat anti diare secara terburu-buru sebelum ada petunjuk dari dokter. Keempat, bawa ke rumah sakit bila yang terkena anak kecil atau balita ataupun pada lansia. Nah, pencegahan yang penting itu ada 5 kuncinya. Yang pertama, cuci tangan dan peralatan. Yang kedua, pisahkan yang mentah dan yang matang. Yang ketiga, masak hingga suhu yang aman. 4. Simpan untuk suhu panas harus lebih di atas 60 derajat Celcius atau suhu dingin di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian gunakan air yang bersih. Untuk program massal itu perlu dilakukan audit dapur, transportasi, uji laboratorium, dan pada sekolah dan orang tua harus dilibatkan untuk informasi yang lebih transparan. Nah, kasus seperti ini membuktikan bahwa niat baik tidak cukup. Bila penyimpanan dan pengawasannya lemah, bakteri berkembang dan menghasilkan racun, meski makanan terlihat baik-baik saja. Jadi kenali gejala, lakukan pertolongan pertama, dan dorong pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, bagikanlah informasi ini agar makin banyak orang tahu, guru dan masyarakat yang harus waspada kita mensikapinya. Semoga kita semua sehat dan terlindungi dari keracunan makanan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.